Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Aktivis hewan mencoba mengalahkan Gaura lagi, lalu Vidya menghentikan mereka. Aktivis memuji Vidya bahwa dia menyelamatkan Gaura yang sangat mengganggunya. Kokila mengatakan bahasa Sangkarsa yang baik bersama cucu perempuannya. Gaura mengolesi wajah Vidya dengan warna hitam, tetapi Tuhan menghukumnya dengan mengolesi wajahnya dengan warna merah. Gaura berteriak bahwa Atma Karunes tidak akan damai sampai dia menghukum Kokila. Gopi mengatakan Karunes meninggal karena konsekuensi yang tak terduga dan bukan karena Kokila. Dia harus mengubah pemikirannya. Kokila memberitahu Vidya bahwa Vidya harus menelponnya jika Gaura menyentuhnya. Begitu mereka semua pergi, Daram berteriak bahwa Modi menghina ibunya dan tidak akan pernah diam. Gaura mengatakan sudah waktunya untuk melakukan serangan terakhir. Mereka berdua pergi ke kamar di mana abu Karunes disimpan dan menulis dengan kungkum di depan pot abu. Keluarga Modi berdoa di pagi hari. Ahem mengatakan dia akan membawa Tolu dan Molu hari ini ke kantor untuk memperkenalkan mereka kepada investor. Seluruh keluarga menjadi bahagia. Kokila mengatakan sekarang semua orang akan memanggil Tolu dan Molu sebagai Samar dan Sahir, dan mengatakan Kokila senang bahwa Ahem dan Jigar dapat membawa generasi baru, dan dia bangga dengan mereka. Dia mengatakan pada Ahem bahwa dia harus melakukan garba Visarjan dengan Gopi malam ini. Lalu Ahem mengatakan Gopi melakukan segalanya sendiri dan biarkan dia melakukan ini juga sendirian. Kokila mengatakan dia seharusnya tidak mengatakan itu dan mengatakan Gopi telah menjalani hidupnya dengan baik dan sekarang bahkan jika kematian datang, dia tidak akan sedih. Gopi meminta untuk tidak mengatakan itu. Pembicaraan mereka berlanjut. Kokila memberitahu Hetal dan Gopi. Hetal mengatakan Gaura selalu di belakangnya untuk menyakitinya. Kokila mengatakan untuk tidak khawatir. Gopi mengatakan setelah Visarjan, kita akan pergi ke rumah Gaura untuk bertemu Mira dan Vidya. Sementara itu Gaura bertanya pada Daram apakah pekerjaannya sudah selesai. Daram mengatakan dia telah mematikan telepon Vidya dan Mira. Gaura memanggil Kokila dan mengatakan dia ingin melakukan sesuatu dengan menantu perempuan mereka dan mengatakan memberi racun pada menantu perempuannya. Membakar mereka atau mendorong dari teras adalah idenya. Gaura bilang Kokila telah memutuskan untuk mengorbankan cucunya dan memberikan mukti kepada mereka. Kokila meminta Gaura untuk tutup mulut dan memperingatkan Gaura untuk tidak menyakiti cucu perempuannya lagi, atau Kokila akan membunuhnya dengan pedang yang sama. Gopi bilang dia akan menelpon Ahem, tapi nomornya sibuk. Gopi memanggil Jigar tapi dia juga sibuk. Gopi memanggil Jigar tapi dia juga sibuk. Kokila meminta Gopi untuk terus mencoba menelpon dan meminta Gopi untuk pergi ke sana. Gopi memanggil Ahem dan mengatakan kepadanya bahwa Gaura ingin membalas dendam atau penghinaan kemarin dan meminta Ahem untuk segera sampai di sana. Ahem kaget. Gopi berdoa untuk keselamatan putrinya. Selama rapat dewan, Ahem memperkenalkan Tolu dan Molu alias Samar dan Sahir ke dewan direksi dan mengatakan dengan bergabungnya mereka, perusahaan mereka akan mencapai kesuksesan baru. Gaura meminta Mira masuk ke truk untuk garba Vasarjan. Vidya mendesak Durga untuk ikut dengan mereka. Durga ragu-ragu. Vidya bilang pada Durga bahwa dia menantu perempuan di rumah mereka, jadi dia harus menemani mereka dulu. Kokila dengan Gopi dan Urmila berjalan menuju rumah Gaura dan menghibur Gopi untuk tidak khawatir tentang Vidya dan Mira.
Mereka sampai di rumah Gaura dan Kokila bertanya pada pelayan, di mana Gaura dan keluarganya. Pelayan mengatakan mereka telah pergi untuk Garba Visarjan. Gaura mendesak Mira untuk menari selama prosesi Garba. Mira menari dengan daram. Gaura berpikir Kokila harus datang ke sini dengan cara apapun. Kokila dengan Gopi dan Urmila mencapai tempat Garba Visarjan. Di dalam mobil, Gaura mendesak Gopi dan Urmila untuk menemukan Mira dan Vidya segera. Sementara dia membuat Kokila sibuk. Gopi menolak pada awalnya, tapi kemudian setuju dan mulai mencari Mira dan Vidya. Kokila memarkir mobilnya dan senang melihat Mira dan Vidya dari jarak jauh. Preman Gaura memukul kepalanya dan Kokila pun jatuh pingsan. Antingnya jatuh ke tanah. Preman kemudian mengikat tangan kakinya dan menutup mulutnya. Gaura datang dengan daram dan menertawakan Kokila bahwa dia pasti merasa sakit. Daram mengatakan Gaura teman harimau betinanya telah menjadi kucing basah. Gaura memerintahkan preman untuk mengikat erat-erat karena dia seharusnya tidak melawan. Preman menjatuhkan Kokila ke dalam kotak dan menguncinya dari luar. Gaura membuat lubang ke dalam kotak dan mengatakan Kokila bisa melihat drama kematiannya tapi tidak bisa menolak. Kokila mengatakan jika dia mengganggunya, di kehidupan selanjutnya dia akan melupakan kehidupannya lagi. Gopi memeluk Vidya dan Mira dan mengatakan dia khawatir tentang mereka. Mira bertanya apakah dia sudah selesai dengan dramanya. Dia bisa pergi. Vidya bertanya mengapa dia datang ke sini dengan Urmila. Gopi memberitahu mereka bahwa Gaura memanggilnya dan mengatakan Gaura akan mengorbankan Mira dan Vidya. Jadi dia datang ke sini dengan Vidya dan Mira. Gopi bahkan menelpon ponsel mereka, tetapi mereka tidak dapat dihubungi. Vidya mengatakan teleponnya hilang sejak pagi. Mira mengatakan bahkan teleponnya hilang. Vidya mengatakan Gaura pasti merencanakan sesuatu untuk menyiksa mereka. Gaura masuk dan mengatakan mereka tidak bisa lepas dari siksaan dan mengatakan pada Gopi akhirnya dia datang. Gopi mengatakan setiap kali anak-anaknya dalam kesulitan, dia akan hadir di sana untuk melindungi mereka. Gaura mengatakan bahkan Samdan gila telah datang. Urmila mengatakan dia datang untuk menonton drama untuk memberi pelajaran. Gaura tertawa dan mengatakan semua orang menyukai dramanya. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.